Ini akidahnya umat Islam yang moderat. Kalau yang tauhid 3 itu akidahnya kelompok teroris dan kelompok radikal. Izin bertanya, Kiai. Ini pertanyaan mungkin untuk kita semua ya. Alhamdulillah, saya sudah mendapat pelajaran mungkin sifat 20 dan juga sifat 3 versi mereka. Jadi mana yang lebih selamat Ustaz? Kiai, sifat 3 uluhiyah, rububiyah, semua sifat itu apakah sama dengan sifat 20? Terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini wajib beriman kepada Allah, dan bahasan keimanan kepada Allah ini dibahas dalam ilmu tauhid. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah rumusannya sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat 20. Nah, ini yang selamat. Yang al-aqidatul munjiyah fil akhirah ini sifat 20. Akidah yang menyelamatkan di akhirat ini sifat 20. Kalau yang satunya tauhid 3 itu mencelakakan di akhirat. Tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mengapa mencelakakan? Tauhidnya Wahabi ini untuk merusak ajaran Al-Quran. Kok bisa begitu? Misalnya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah Wahabi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, beristighatsah dan bertabarruk. Padahal tawassul, tabarruk, istighatsah ini ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi rububiyah dan uluhiyah ini untuk mengkafirkan orang, saudara. Kalau rububiyah dan uluhiyah ini dipakai, tawassul syirik, tabarruk syirik, ziarah kubur para wali syirik, istighatsah kafir semua. Ini kalau tauhid rububiyah uluhiyah dipakai. Pertanyaannya, dari mana sumbernya tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid rububiyah uluhiyah ini kalau kita teliti dari kitab-kitab Wahabi, itu sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya Ustadz Wahabi itu nama-namanya pakai Abu betul. Mengapa? Itu maksudnya Abu Jahal saudara dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Di kitab-kitab Wahabi ini ada pujian kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada kitab Wahabi tentang tauhid, karangan ulama Wahabi dari Saudi Arabia, Syekh Ahmad bin Muhammad Bashmil, punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dalam kitab ini halaman 16 dikatakan Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Akidah Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Artinya seorang yang beriman dan bertauhid. Ini akidahnya Wahabi. Nah, di situ dikatakan Inna Aba Jahal wa Aba Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah secara rububiyah dan tidak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini akidahnya Wahabi. Jadi Wahabi dengan tauhid rububiyah uluhiyah ini mengangkat derajat orang-orang ahli neraka. Abu Jahal dan Abu Lahab dipuji-puji oleh mereka, dikatakan orang yang bertauhid. Sementara orang-orang soleh dan orang-orang Islam
dianggap lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab itu dikatakan ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i wassalihin. Sungguh heran dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Padahal tawassul ini yang mengajarkan Rasulullah, istighatsah yang mengajarkan juga Rasulullah, tabarruk yang mengajarkan juga Rasulullah, disyirikkan oleh Wahabi, dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Sementara Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap orang beriman dan bertauhid. Kira-kira bahaya apa gak bahaya? Bahaya. Wahabi ini termasuk tanda-tandanya kiamat. Mengapa? Tanda-tanda kiamat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, antur fa'al asyrar wa antur do'al akhyar. Orang-orang yang buruk-buruk, jelek-jelek dinaikkan derajatnya, sementara orang-orang yang baik direndah-rendahkan derajatnya. Siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan oleh Wahabi, orang bertauhid dan beriman, sementara orang soleh dan orang Islam direndahkan oleh mereka. Karenanya bahaya belajar tauhid Wahabi. Lalu yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini kebalikannya sifat 20. Ini akidahnya Wahabi yang berkeyakinan Tuhan duduk-duduk di arsy bersemayam. Tiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ini tauhid asma wa sifat. Ini tauhid akidahnya Mujassimah. Sumbernya dari mana? Akidah tajsim Mujassimah ini asalnya dari Yahudi sama. Karena yang menjisimkan Allah dulu asalnya orang-orang Yahudi. Makanya akidahnya Wahabi ini turunan dari akidahnya Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi akidahnya mirip dengan Yahudi, sama. Mereka bilang namanya tauhid asma wa sifat. Karenanya tauhid yang benar adalah sifat 20. Hafal sifat 20? Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud tidak mukhalafatu lil hawadisi ya mu'mina sihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal akidah yang membawa selamat di akhir. Ini akidahnya umat Islam yang murtad. Kalau yang tauhid 3 itu akidahnya kelompok teroris dan kelompok radikal. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.